Salam profit, selamat datang di channel YouTube Sedar Saham, channel yang bahas tentang investasi saham, analisa saham, dan keuangan. IHSG crash. Dilihat dari data Stockbit, pergerakan IHSG dalam 1 tahun terakhir telah turun sangat dalam, yaitu sebesar minus 14,72% dari harga 7.338,35 di tanggal 21 Maret 2024 ke harga 6.258,18 di tanggal 21 Maret tahun 2025. Bahkan, jika dihitung dari harga tertingginya di harga 7.905,39 pada tanggal 19 September tahun 2024, IHSG telah turun sebesar hampir 21%. Apakah yang menyebabkan IHSG turun sangat dalam atau sudah dibilang crash ini? Dilansir dari berbagai sumber, ada 4 faktor yang menyebabkan IHSG jatuh begitu dalam, yaitu: pertama, defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Per Februari tahun 2025, APBN mencatat defisit sebesar 31,2 triliun rupiah dengan penurunan penerimaan negara hingga 20,85% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini terutama disebabkan oleh kontraksi dalam setoran pajak yang mencapai 30%. Ini dilansir dari Fakultas Hukum Terbaik di Medan Sumut. Dan yang kedua, isu pengunduran diri Menteri Keuangan. Rumor mengenai mundurnya Menteri Keuangan Sri Mulyani menciptakan ketidakpastian di pasar, memicu aksi jual yang masif oleh investor. Ini juga dilansir dari Fakultas Hukum Terbaik di Medan Sumut. Terus yang ketiga, penurunan peringkat investasi oleh lembaga internasional. Lembaga seperti Goldman Sachs menurunkan peringkat investasi Indonesia yang menyebabkan investor asing mengurangi eksposur di pasar modal Indonesia, memicu aksi jual saham dalam jumlah besar yang semakin menekan IHSG. Dilansir dari ITS. Dan yang terakhir, yang keempat, kekhawatiran terhadap kebijakan pemerintah. Investor asing resah mengetahui kebijakan relokasi anggaran pemerintah, serta mempertanyakan kemampuan Kementerian Keuangan mempertahankan disiplin fiskal akibat penerimaan pemerintah yang rendah. Ini dilansir dari kompas.com. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu bank swasta terbesar di Indonesia, yaitu PT Bank Sentral Asia Tbk yang berkode saham BBCA. Apakah saham BBCA masih layak dikoleksi ketika IHSG sudah turun sangat dalam seperti sekarang ini? Mari kita bahas bersama. Masih dari data Stockbit, dilihat dari pergerakan harga sahamnya dalam 1 tahun terakhir, saham BBCA berada di harga 7.900 pada saat video ini dibuat, di mana harganya telah mengalami penurunan sebesar minus 21,98% dari harga 10.125 di tanggal 21 Maret tahun 2024 ke harga 7.900 di tanggal 21 Maret tahun 2025 pada saat video ini dibuat. Dan jika dilihat dan dihitung dari harga tertingginya di harga 10.950, BBCA telah mengalami penurunan sebesar hampir minus 28%. Apakah penurunan harga saham BBCA sebanding dengan kinerjanya sepanjang tahun 2024? Mari kita bahas kinerjanya berdasarkan update laporan keuangan tahun 2024. Sekarang, kita beralih ke laporan laba rugi BBCA dalam 5 tahun terakhir dari tahun 2020 sampai tahun 2024. Dilihat dari data Stockbit, secara gamblang kita bisa lihat jika seluruh pergerakan diagramnya mengalami kenaikan setiap tahunnya. Untuk diagram pendapatan BBCA dengan diagram berwarna ungu, dalam 5 tahun terakhir, pendapatan BBCA naik sebesar 43,5%. Dari 78,6 triliun rupiah di tahun 2020 menjadi 112,8 triliun rupiah di tahun 2025. Kenaikan persentase yang bisa dikatakan bagus, di mana
Untuk CAGR pendapatannya dalam 5 tahun terakhir, atau rata-rata pertumbuhan pendapatan BBCA dalam 5 tahun terakhir, dari tahun 2020 sampai tahun 2024 adalah sebesar 7,5%. Persentase ini lebih besar dari rata-rata CAGR industri perbankan Indonesia per Agustus tahun 2024 yang sebesar 6,42%. Sedangkan untuk laba bersih atau net income BBCA yang ditandai dengan diagram berwarna biru muda, dalam 5 tahun terakhir dari tahun 2020 sampai tahun 2024, laba bersih BBCA mengalami kenaikan sebesar 102% dari 27,1 triliun rupiah di tahun 2020 menjadi 54,8 triliun rupiah di tahun 2024. Ini persentase kenaikan yang bagus sekali. Karena dalam kurun waktu 5 tahun, laba bersih BBCA sudah naik 2 kali lipat. Di mana untuk CAGR laba bersih BBCA dalam 5 tahun terakhir, atau rata-rata pertumbuhan laba bersih BBCA setiap tahunnya, dari tahun 2020 sampai tahun 2024 adalah 15%. Ini adalah CAGR yang sangat baik, karena menunjukkan kinerja BBCA yang kuat dan potensi ekspansi yang tinggi. Sekarang kita beralih untuk laba bersih BBCA yang dapat diatribusikan ke entitas induk dari laporan laba rugi BBCA tahun 2024. Naik 14,6% dari 47,533 triliun rupiah di tahun 2023 menjadi 54,493 triliun rupiah di tahun 2024. Kinerja yang sangat bagus karena dengan situasi suku bunga yang naik dan kondisi geopolitik yang tidak menentu, persentase pertumbuhan BBCA masih bisa di atas 2 digit. Dan untuk posisi kas dan setara kas BBCA, dari laporan posisi keuangan tahun 2024, mengalami kenaikan sebesar 35% dari 21,701 triliun rupiah di tahun 2023 menjadi 29,315 triliun rupiah di tahun 2024. Dilansir dari bareksa.com, ada 4 faktor utama yang mempengaruhi kenaikan kas dan setara kas BBCA, yaitu yang pertama, pertumbuhan kredit yang ekspansif. BCA berhasil meningkatkan penyaluran kredit sebesar 13,8% dibanding tahun sebelumnya, mencapai 922 triliun rupiah. Pertumbuhan ini terutama didorong oleh kredit korporasi yang naik 15,7% menjadi 426,8 triliun rupiah, serta kredit UKM yang tumbuh 14,8% mencapai 123,8 triliun rupiah. Kedua, peningkatan pendapatan bunga bersih. Pendapatan bunga bersih BCA tumbuh 9,5% menjadi 82,3 triliun rupiah pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan efisiensi dalam pengelolaan biaya dana dan aset produktif yang berkontribusi pada peningkatan kas internal. Terus yang ketiga, kualitas aset yang terjaga. Rasio kredit bermasalah NPL BCA terjaga di angka 1,8% pada tahun 2024. Kualitas aset yang baik ini memungkinkan bank untuk meminimalkan cadangan kerugian penurunan nilai, sehingga lebih banyak kas yang tersedia. Dan yang terakhir, yang keempat, efisiensi operasional. BCA terus meningkatkan efisiensi operasionalnya yang tercermin dari laba bersih yang mencapai 54,8 triliun rupiah, naik 12,7% dibanding tahun sebelumnya. Efisiensi ini berkontribusi pada peningkatan arus kas operasional. Sedangkan untuk total aset BBCA naik tipis sebesar hampir 3% dari 1.408 triliun rupiah di tahun 2023 menjadi 1.449 triliun rupiah di tahun 2024. Dilansir dari bareksa.com juga, berdasarkan laporan keuangan tahunan PT Bank Sentral Asia Tbk (BCA) untuk tahun 2024, porsi terbesar dari aset BCA adalah penyaluran kredit yang mencapai 922 triliun rupiah
tumbuh 13,8% dibandingkan tahun sebelumnya. Segmen kredit korporasi memberikan kontribusi terbesar dengan pertumbuhan 15,7% menjadi 426,8 triliun rupiah. Segmen kredit lainnya juga menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Yang pertama, kredit komersial naik 8,9% menjadi 137,9 triliun rupiah. Yang kedua, kredit untuk usaha kecil dan menengah (UKM) meningkat 14,8% menjadi 123,8 triliun rupiah. Dan yang ketiga, kredit consumer naik 12,4% menjadi 223,7 triliun rupiah. Kemudian, untuk jumlah ekuitas BBCA yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk mengalami kenaikan juga sebesar 8% dari 242,356 triliun rupiah di tahun 2023 menjadi 262,640 triliun rupiah di tahun 2024. Apa yang menyebabkan ekuitas BBCA naik 8% di tahun 2024? Dilansir dari kabar bursa, peningkatan ekuitas PT Bank Sentral Asia Tbk (BCA) pada tahun 2024 terutama didorong oleh pertumbuhan laba bersih yang signifikan. Laba bersih BCA meningkat 12,7% dibandingkan tahun sebelumnya, mencapai 54,8 triliun rupiah. Pertumbuhan laba ini berkontribusi langsung pada peningkatan ekuitas perusahaan. Lalu, untuk rasio net profit margin BBCA di tahun 2024, dilansir dari Yahoo Finance, pada tahun 2024, PT Bank Sentral Asia Tbk (BBCA) mencatat net profit margin sebesar 51,60%. Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, di mana net profit margin BBCA tercatat sebesar 43,58% pada tahun 2023. Peningkatan ini mencerminkan efisiensi operasional dan profitabilitas BBCA yang semakin baik sepanjang tahun 2024. Dan untuk non-performing loan (NPL) BBCA atau rasio kredit bermasalah BBCA, dilansir dari Market Screener, pada tahun 2024, PT Bank Sentral Asia Tbk (BCA) mencatat kinerja yang solid dalam penyaluran kredit, dengan pertumbuhan positif di semua segmen. Rasio kredit bermasalah non-performing loan atau NPL BCA mengalami penurunan dari 2,2% pada tahun 2023 menjadi 1,8% pada tahun 2024. Sedangkan untuk rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR), di mana rasio ini adalah rasio yang berfungsi menampung kerugian yang kemungkinan dihadapi BBCA, dilansir dari informasi DBS Bank, pada tahun 2024, PT Bank Sentral Asia Tbk (BCA) mencatat rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) sebesar 29,3%. Angka ini menempatkan BCA sebagai bank dengan CAR tertinggi di antara 4 bank terbesar di Indonesia. Rasio CAR yang tinggi menunjukkan bahwa BCA memiliki modal yang kuat untuk mendukung pertumbuhan bisnis dan menghadapi potensi risiko keuangan. Bagaimanakah dengan histori dividen saham BBCA? Dilihat dari data investing.com, BBCA sangat rutin sekali membagikan dividen dari tahun 2001 sampai tahun 2025. Jadi bisa dihitung, selama 24 tahun, BBCA sangat rutin membagikan dividen kepada para pemegang sahamnya hampir setiap tahunnya. Sedangkan untuk dividen payout ratio yang diberikan BBCA dalam 12 bulan terakhir adalah sebesar 62,38% dengan jumlah dividen yang dibagikan sebesar Rp300 per lembar saham, dengan dividen yield-nya mencapai 3,80% bila dibandingkan dengan harga sahamnya saat ini
di harga 7.900. Untuk perhitungan harga wajar saham BBCA, di sini Sadar Saham akan menggunakan dua metode perhitungan, yaitu yang pertama, memakai rata-rata PER, Price Earning Ratio BBCA, dalam 5 tahun terakhir yang sebesar 26,54 kali. Dan yang kedua, memakai rata-rata PBV, Price Book Value BBCA, dalam 5 tahun terakhir juga, yang sebesar 4,72. Untuk harga wajar BBCA yang pertama, kita akan mengalihkan rata-rata PER, Price Earning Ratio BBCA, dalam 5 tahun terakhir, yang sebesar 26,54 kali, dengan EPS, Earning Per Share BBCA, di tahun 2024, yang sebesar 444,83, dan memperoleh harga wajar Rp11.805. Harga ini sudah saya bulatkan. Dan untuk harga wajar yang kedua, kita akan mengalihkan rata-rata PBV, Price Book Value BBCA, dalam 5 tahun terakhir, yang sebesar 4,72, dengan BVPS, Book Value Per Share BBCA, yang sebesar Rp2.130,53, dan memperoleh harga wajar Rp10.056. Harga ini juga sudah saya bulatkan. Dari perhitungan kedua harga wajar di atas, maka diperoleh harga wajar BBCA berada di rentang harga Rp10.056 sampai Rp11.805. Dan dengan harga saham BBCA pada saat video ini dibuat di harga Rp7.900, bisa disimpulkan saat ini saham BBCA berada di bawah harga wajarnya, atau harga sahamnya masih under value. Dengan pendapatan dan laba bersih yang terus bertumbuh dalam 5 tahun terakhir, dengan aset yang mencapai Rp1.400 triliun, dengan NPL, Non-Performing Loan, yang sebesar 1,8%, dengan net profit margin sebesar 51,60%, dan dengan harga sahamnya yang masih under value, apakah bagi para sahabat investor, saham BBCA masih layak dikoleksi? Silahkan para sahabat investor untuk menjawabnya sendiri.